Memasuki kehamilan 7 bulan, Kirana sudah harus 2 minggu sekali periksa kehamilan. Berhubung Raf masih dalam pemulihan dan masih merasa lemas, maka Kirana ditemani Binarti dan diantar Mang Asep ke rumah sakit. Tidak lama di rumah sakit karena Kirana sudah mengambil nomor secara online sehingga dapat nomor awal. Mang Asep, nanti turunin aku di depan rumah. Setelah itu Mamang tolong antar Bibi ke swalayan untuk belanja ya. Ini Bi, sudah aku catat apa-apa yang perlu. Kalau kira-kira masih ada yang kurang, Bibi tambah saja. Kirana memberi sejumlah uang pada Bi Narti. Kirana masuk ke rumah, pintu depan dikunci. Tapi ia punya kunci sendiri sehingga bisa masuk tanpa harus memanggil orang di dalam. Sepi. Di ruang keluarga terlihat laptop Handi terbuka, tapi orangnya tidak ada. Lamat-lamat Kirana mendengar suara dari paviliun. Apakah itu suara Handi dan Raf? Tapi kok suaranya agak aneh. Kirana mendekatkan kupingnya ke pintu. Semakin aneh terdengar. Dengan penasaran, ia membuka pintu paviliun yang tidak terkunci. Suara itu berasal dari kamar tidur. Sejenak Kirana terdiam. Apakah ia akan lancang membuka pintu kamar tidur Handi? Kalau nanti Raf memergokinya lagi, bukankah Raf akan menuduhnya yang bukan-bukan? Padahal sumpah mati, ia tidak pernah tertarik sedikit pun pada si tukang senyum Handi itu. Jauh lebih menarik arkanya. Lupakan. Tapi itu seperti suara Raf dalam kamar itu. Apakah Raf sakit lagi? Sebagai istri, ia harus membantu Raf. Akhirnya, dengan menahan deburan jantungnya dan tangan sedikit gemetar, Kirana membuka pintu kamar itu. Dan tubuh Kirana membeku, berdiri di tengah pintu yang terbuka. Matanya terbuka lebar. Mulutnya mau mengucapkan sesuatu, tapi tak mampu. Beberapa detik ia berdiri tanpa mampu berbuat apapun, sampai akhirnya Raf. Lirih keluar suaranya, tapi bak petir bagi Raf. Ia tersentak kaget, sontak melepaskan pelukannya dan langsung duduk sambil menutupi dirinya dengan selimut. Kirana serasa melayang, serasa berada di alam anta berantah. Ia seperti tak mengenali suaminya itu. Yang terasa olehnya saat itu adalah dorongan agar segera pergi dari ruang itu. Tak tahu ia bagaimana ia bisa sampai di kamarnya sendiri di lantai atas. Kirana duduk berselonjor bersandar di kepala tempat tidurnya. Akalnya masih sulit mencerna apa yang dilihatnya tadi itu. Raut wajah yang tidak pernah diberikan Raf padanya. Raut kasmaran penuh bahagia. Tangan kokoh Raf memeluk sosok manja yang berada dalam pelukannya. Tangan manja itu membelai wajah, leher, dan apa saja yang bisa disentuhnya dari Raf. Dan keduanya dalam keadaan tanpa busana. Yah Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Handi itu lelaki kan, sama seperti Raf. Lalu mengapa mereka dalam posisi seperti itu, saling berpelukan tanpa pakaian sepotong pun? Sudah berapa lama mereka melakukan hal tersebut? Berarti apa yang aku lihat selama ini tidak salah. Mereka pulang tengah malam dan masuk dalam keadaan berangkulan, lalu berciuman di depan pintu. Ketika Handi sakit, ia tidur di atas pangkuan Raf. Ketika Raf sakit, ia memeluk Raf.
dengan dalih memijit kepala Raf yang sakit. Perhatian yang diberikan Raf kepada Handi maupun sikap dan cara Handi memperlakukan Raf sebetulnya sebuah signal bagi Kirana. Tapi Kirana dengan polosnya menerjemahkan semua itu sebagai hanya sebuah hubungan pertemanan dan sebuah tanggung jawab pekerjaan, seperti yang diucapkan Raf padanya, bahwa Raf bertanggung jawab atas Handi karena Raf yang minta izin membawa Handi ke Jakarta. Lalu, apa maksud Raf mengatakan pada Handi bahwa ia cemburu melihat Handi dekat dengan Kirana? Oh, tunggu. Betapa bodohnya Kirana sempat merasa GR atas ucapan Raf tersebut. Ternyata salah besar. Raf cemburu bukan karena sayang pada Kirana, tapi karena sayang pada Handi. Ia tak ingin Handi berpaling pada Kirana. Ya Tuhan, apa sebetulnya yang terjadi ini? Lihatlah sekarang, bahkan ia membiarkan Kirana sendirian, padahal seharusnya Raf segera menyusul Kirana yang pasti sangat terkejut dan terluka melihat kebersamaannya dengan Handi. Mungkin minta maaf atau membujuk istrinya itu, tapi tidak. Raf sampai saat ini masih berdiam diri berdua dengan Handi di kamar pemuda itu. Ia lebih mengutamakan perasaan Handi dan mengabaikan perasaan istrinya. Kirana menenangkan debur jantung yang masih menghentak di dadanya. Ditariknya nafas panjang pelan-pelan, melonggarkan ketegangan yang sempat membuat perutnya sedikit kencang. Ia berdiri, memberi ruang bagi bayinya untuk bergerak. Pintu kamarnya terbuka. Raf muncul di situ sambil menatap Kirana takut-takut. "Aku boleh masuk, nah?" Kirana terdiam. Perasaannya berperang antara penasaran dan tidak ingin mendengar apapun. Takut ia makin terkejut, tapi akhirnya ia mengangguk. Ia harus mendengar apa yang akan disampaikan Raf. Raf masuk, tapi sambil menggandeng Handi. Kirana menatap tak suka melihat Raf masuk ke kamarnya bersama Handi. Mengapa harus bersama Handi? Apakah mereka berdua akan sujud minta maaf padanya karena telah melakukan hal terkutuk tersebut? Kirana mengatur nafasnya yang terasa sesak. "Nah, maafkan kami sudah membuatmu terkejut." Raf mewakili keduanya. Peduli apa Kirana pada Handi? Yang ia pikirkan adalah Rafasa, suaminya. "Raf, aku sungguh gak ngerti apa yang sudah kamu lakukan dengan Handi. Kalau kamu selingkuh dengan perempuan, aku maklum, walau itu perbuatan dosa dan sulit diterima. Tapi itu normal. Tapi dengan Handi, bagaimana mungkin?" "Aku sudah sangat mengerti bahwa kamu hanya mencintai Rai. Aku sudah mengatakan padamu, kalau kamu bertemu dengan Rai, maka ceraikanlah aku. Kalian menikahlah. Aku ikhlas. Tapi kamu malah mengkhianati Rai, orang yang kamu bilang sangat kamu cintai. Dan bahkan kamu mengotori dirimu dengan perbuatan yang dilaknat Allah ini. Kamu bukan pengikut kaum Lut kan? Kaum yang dilaknat Allah karena melawan Nabi Lut dan melakukan hubungan sejenis di masa lalu." Kirana memuntahkan rasa kecewa dan marahnya. Berbagai perasaan dan pemikiran berkecamuk dalam dirinya. Sosok Raf terasa begitu asing dan aneh di matanya saat ini. Keduanya duduk seperti pesakitan di hadapan Kirana. "Nah, berjuta kali pun aku minta maaf padamu, rasanya tak akan menghapus salahku padamu. Sebetulnya aku ingin berterus terang padamu. Namun mengingat kamu sedang hamil,
Aku tak ingin mengganggu pikiranmu. Aku ingin kamu tenang di masa kehamilanmu ini. Maka aku menunggu sampai kamu lahiran nanti. Tapi rupanya aku harus memberitahumu lebih awal. Apa yang akan kamu sampaikan tentang hubunganmu dengan Handi? Meski Kirana tak mencintai Raf, namun hatinya teriris beri. Raf tidak bisa mencintai Kirana karena ada Rai, tapi ia bisa berbuat sejauh itu dengan Handi. Begitu tak berartinya Kirana bagi Raf, sedangkan Kirana sudah mengorbankan cinta sejatinya pada kekasihnya Arkatama karena harus menikah dengan Raf. Nah, aku sudah menemukan Rai, ujar Raf pelan. Kirana menatap Raf. Mengapa kamu tak mengatakannya padaku? Aku menunggu sampai kamu lahiran nanti. Aku tak mau membebani pikiranmu dan ingin kamu nyaman selama hamil. Lantas, apa arti perbuatanmu dengan Handi? Kamu pikir aku tidak terguncang oleh perbuatan kalian ini? Dan apa yang akan kamu katakan pada Rai kalau dia tahu perbuatanmu ini? Raf menunduk gelisah. Kedua tangannya saling meremas jemari. Katakan sekarang, Raf. Handi berbisik di kuping Raf, namun cukup jelas terdengar oleh Kirana. Kirana mendelik padanya. Laki-laki tak tahu malu itu, apalagi yang diinginkannya. Handi mengulas senyum tipis, meski wajahnya terlihat murung. Apa yang mau kamu katakan, Raf? Tanya Kirana setengah membentak, membuat Raf makin menunduk. Tapi sesaat kemudian, ia mengangkat wajahnya, menatap Kirana dengan wajah sangat tertekan. Nah, maafkan aku. Rai adalah Handi. Rai Handi Gunawan. Dia cinta pertamaku dan tak akan tergantikan oleh siapapun. Tak disangka, setelah lebih setahun dipisahkan, kami bertemu di Jerman. Rasanya ucapan itu lebih dahsyat dari petir yang terdasar sekalipun di telinga Kirana, membuat ia hanya mampu menggumamkan istighfar berkali-kali. Mungkin tidak rela mendengar penuturan ayahnya, bayi yang di dalam kandungan Kirana terasa meronta. Cukup kuat gerakannya, membuat Kirana meringis, mengelus perutnya. Tentu saja, Raf panik melihatnya. Ia takut kenyataan ini membuat istrinya itu shock dan berakibat pada kesehatan dan kandungannya. Nah, kamu kenapa? Kirana makin meringis ketika entah siku, entah tumit si bayi menonjok dinding perutnya. Tonjolan itu terasa dari luar, dan tonjolan itu kemudian diam tak bergerak lagi, sehingga Kirana merasa sangat sakit. Keringat mulai muncul di keningnya. Biasanya kalau menonjok begitu hanya sebentar, lalu bergerak lagi, sehingga sakitnya hanya sebentar. Tapi rupanya bayi itu sudah menemukan tempat yang nyaman, sehingga dia diam tanpa sadar mamanya kesakitan. Nah, kita ke rumah sakit ya. Raf mengusap-ngusap perut istrinya itu. Tangannya merasakan tonjolan itu. Ini yang membuatmu sakit, nah. Rai, tolong kamu siapkan mobil, kita ke rumah sakit. Kirana tak tahu harus bersikap bagaimana terhadap Raf dan Handi. Raf terlihat sangat mencemaskannya. Sedang Handi begitu sigap mengemudikan mobil, dan ketika sampai di rumah sakit, ia bergegas mengambilkan kursi roda untuk Kirana. Kirana segera ditangani oleh dokter kandungan. Setelah melalui beberapa pemeriksaan, dokter lalu memberinya suntikan dan menyuruh Kirana istirahat dulu beberapa saat di ruang IGD, sekitar 2 atau 3 jam. Mudah-mudahan setelah istirahat,
kondisi Kirana sudah membaik dan bisa pulang. Menurut dokter itu hanya kontraksi biasa yang sering terjadi pada kehamilan di atas 6 bulan. Berbaring sendirian di ranjang ruang ICU membuat pikiran Kirana mengelana sambil matanya terpejam. Terasa rileks dan nyaman. Mungkin pengaruh obat yang disuntikan tadi. Kirana mengira-ngira apa sikap yang harus diambilnya setelah mengetahui kondisi suaminya. Sungguh ia tak menyangka sama sekali bahwa Rai yang sering diceritakan Raf padanya dulu adalah seorang lelaki. Pantas saja kedua orang tua mereka mati-matian memisahkan keduanya. Sebagai seorang istri, Kirana ingin berusaha membuat Raf kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayahnya pada Raf maupun Handi. Tapi kalau Raf tetap ingin di jalannya yang salah itu, Kirana harus segera melepaskan diri dari pernikahan yang tidak sehat itu. Awalnya saja sudah salah, ditambah lagi sekarang ia mengetahui bahwa Raf penyuka sesama jenis. Lalu kalau mereka bercerai akan kemana Kirana? Sebentar lagi ia akan melahirkan. Pulang ke rumah ayahnya di Padang sangat tidak mungkin. Ia tidak mau bertemu ibu tirinya. Pulang ke rumah mertuanya di Bandung lebih tidak mungkin lagi. Kirana kecewa dan marah pada mereka karena ibu dan bapak Alfian tak jujur padanya mengatakan yang sebenarnya tentang kondisi Raf. Mereka memanfaatkan kondisi Kirana yang sedang hamil agar menikah dengan Raf. Tampaknya mereka ingin menjadikan Kirana sebagai tameng penutup aib keluarga itu. Dengan menikahkan Raf dan Kirana, mereka ingin membentuk image orang bahwa Raf lelaki normal karena ia punya istri dan punya anak. Orang-orang tidak akan tahu bagaimana Raf sebenarnya. Jangan-jangan peristiwa terkutuk dulu itu mereka sengaja. Mereka memanggil Kirana untuk datang ke Bandung, lalu Raf diberi obat agar bisa melakukan hal laknat itu terhadap Kirana. Berharap Kirana hamil karenanya, sehingga terpaksa menerima Raf sebagai suaminya. Padahal mereka tahu bahwa Raf tak akan mungkin bisa menjadi suami dari seorang perempuan. Kirana sudah mengorbankan cintanya pada Arka. Lalu sekarang harus sampai kapan ia mengorbankan dirinya hidup bersama lelaki penyuka sesama itu? Kalau dugaan Kirana ini benar, betapa jahatnya orang-orang kaya itu. Semoga tidak begitu. Semoga bapak dan ibu mertuanya tidak punya niat sejahat itu. Ingat Arka. Kirana teringat ucapan Arka saat terakhir mereka bertemu di rumah sakit sebelum Kirana menikah. Datanglah padaku kapan saja. Kamu ada masalah, jangan kemana-mana. Aku dan cintaku selalu ada untukmu. Manisnya. Mungkinkah Kirana akan datang pada sang pujaan hati itu untuk mengadukan masalahnya? Jangan-jangan Arka juga sudah tahu tentang kondisi Raf. Mereka kan adik kakak. Mustahil Arka tidak tahu tentang adiknya sendiri. Kalau memang demikian, betapa jahatnya Arka. Katanya mencintai Kirana, tapi tega menyerahkan Kirana pada adiknya sendiri yang jelas-jelas punya kelainan orientasi. Mengapa ia tidak memberitahu Kirana tentang Raf dan malah membiarkan mereka menikah? Cinta seperti apa itu? Rasanya keputusan pertamaku dulu untuk pergi dari keluarga ini sudah tepat. Hanya takdir menentukan bahwa aku harus menikah dengan Rafasa. Ya, setidaknya pernikahan ini berguna untuk legalitas anakku. Bersambung.